Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah tantangan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhanlah yang akan memerdekakan kita. Namun dalam kehidupan kerohanian kita setiap hari, untuk melakukan kebenaran banyak tantangannya. Seperti apa tantangan itu dan bagaimana kita meresponinya, supaya kehidupan kita sungguh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang penuh goncangan ini. Siap? Mari kita mulai. Saudara, salah satu perjuangan dalam kehidupan orang beriman ialah bagaimana hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran firman Tuhan berarti hidup secara jujur, hidup dengan penuh integritas, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Nah, sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, kita mesti menyadari bahwa kita harus mempraktikkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Allah Bapa yang adalah sumber kebenaran itu. Tapi persoalannya, tidak semua orang bisa menerima kebenaran itu sendiri. Dan tidak semua orang bisa menerima kita sebagai pengikut Kristus. Nah, dalam diri Allah tidak ada kepalsuan. Karena Allah adalah kebenaran sejati. Selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan Allah dan yang diperbuatnya. Memang disadari bahwa sebagai manusia yang seringkali jatuh karena kelemahannya, mempraktikkan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Hal ini membutuhkan perjuangan yang berat. Mengapa? Seringkali apa yang sudah kita katakan susah untuk dipraktikkan. Kebenaran menuntut kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Dan inilah tantangan ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus jadi anak Tuhan yang penuh integritas. Nah, sebenarnya apa sih tantangan ketika hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Bagaimana cara kita untuk bisa hidup dalam kebenaran itu sendiri? Yang pertama, hidup dalam Yesus yang adalah sumber kebenaran. Artinya bahwa kita hidup sesuai dengan yang dipraktikkan oleh Yesus sendiri. Jadi kita hidup seperti Yesus hidup. Kita izinkan firman Tuhan yang menuntun kita, yang memimpin kita. Jadi kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus punya prinsip hidup. Jika ya dikatakan ya, jika tidak ya katakan tidak. Saudara, kebenaran ada suatu unsur esensial sebagai pengikut Kristus. Yesus sendiri dalam hidup selalu memperjuangkan kebenaran itu. Perjuangan Yesus dibuat dalam bentuk pengajaran-pengajarannya tentang kerajaan Allah. Semua itu dapat dilihat daripada tindakan-tindakan Yesus, cara hidup Yesus. Lalu sebagai pengikut Yesus Kristus, kita juga memiliki kewajiban untuk mempraktikkan kebenaran itu. Berjuang untuk kebenaran itu sendiri. Makanya kita harus menjadi murid Kristus. Saudara, tidak semua orang Kristen adalah murid Yesus. Tidak semua orang Kristen yang datang ke gereja otomatis jadi Kristen atau jadi murid Yesus. Tidak semua orang yang begitu masuk garasi otomatis jadi mobil. Enggak seperti itu. Maka kita harus hidup seperti Yesus hidup. Bagaimana caranya? Tinggal di dalam firman-Nya. Dan izinkan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Maka kehidupan kita ada kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus. Kehidupan kita ada kehidupan yang dibentuk oleh firman Tuhan. Maka apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat adalah sesuai kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Berbicara banyak hal tentang Kristus adalah upaya untuk memperjuangkan kebenaran itu. Namun, hal itu belum lengkap jika hanya sebagai sebuah teori semata-mata. Itu semua mesti dibarengi dengan cara hidup dari manusia itu sendiri. Menjadi sebuah omong kosong jika pribadi berbicara banyak tentang kebenaran tanpa mempraktikkan kebenaran itu. Apalagi dia mengatakan kebenaran tapi dia bahkan menjadi kehidupan yang berdosa. Maka itu tidak menjadi kesaksian sama sekali. Berbicara banyak hal tentang Kristus adalah upaya untuk memperjuangkan kebenaran itu. Namun hal itu belum lengkap jika hanya menjadi sebuah teori semata-mata. Itu semua mesti dibarengi dengan cara hidup dari manusia itu sendiri. Apa yang kamu ucapkan dengan apa yang kamu lakukan itu mesti sama. Jangan seperti orang suci, tapi kenyataannya saudara berbuat dosa. Menjadi sebuah omong kosong jika pribadi berbicara banyak tentang kebenaran tanpa mempraktikkan kebenaran itu. Mempraktikkan kebenaran misalnya berbicara secara jujur, punya ketulusan hati, dan suka berterus terang. Artinya kita harus buktikan dengan tingkah laku kita yang penuh kejujuran sesuai dengan firman Tuhan. Oke, lantas sekarang kita akan bertanya sebagai orang Kristen, sudahkah saya hidup dalam kebenaran? Kebenaran macam apa yang telah saya hidupi selama ini? Lalu apa yang harus saya lakukan untuk terus hidup dalam kebenaran itu? Saudara, ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan,
Kita sering berharap agar situasi yang kita hadapi berubah menjadi lebih baik. Berat menghadapi situasi di depan mata yang saat ini jelas-jelas goncangan. Lalu ada terjadi pandemi yang baru berlalu. Lalu krisis keuangan. Apakah saudara enjoy dengan itu? Saya yakin tidak. Karena kita ingin hidup damai, tenang. Tapi Tuhan izinkan goncangan terjadi. Nah, saya pribadi pernah berharap demikian, ingin hidup tenang, dan saya mendoakan kepada Tuhan. Saya berharap agar Tuhan campur tangan dan memberikan kepada saya jalan keluar di tengah momen-momen hidup yang begitu berat rasanya. Tetapi ketika jawaban atas doa tidak kunjung datang, rasanya seperti tidak dijawab oleh Tuhan, maka saya pribadi penuh dengan pergumulan dalam suatu ketidakpastian. Dalam situasi tersebut, lalu teman-teman juga nggak mendukung. Lalu tidak ada orang yang memberikan perhatian. Tidak ada orang yang datang menghibur. Bisa jadi keraguan di dalam pribadi saya muncul. Karena ketiadaan dukungan dari orang lain yang membuat saya meragukan segala kebaikan Tuhan jadinya. So pertanyaannya, apa yang saya lakukan? Saudara, di saat saya baru mulai meragukan Tuhan, ternyata firman itu timbul begitu dahsyat. Firman itu begitu hidup setiap hari dari saat teduh, dari renungan-renungan rohani. Wah, luar biasa. Tuhan menguatkan lewat firman-Nya. Tuhan tetap memelihara saya dengan cara-caranya yang tak terduga sama sekali. Tuhan justru menggunakan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan saya untuk mengajari saya tentang sifat dan karakternya Allah yang mengubah hidup saya, mengubah respon saya, mengubah paradigma saya. Saya mulai hidup bersama dengan Kristus lebih dalam lagi. Ketika saya menghadapi tantangan hidup, inilah kebenaran yang selalu saya ingat, bahwa Tuhan Yesus tetap memegang kendali hidup kita dalam kendali Roh Kudus yang sempurna. Katakan amin. Ketika saya bergumul dengan tantangan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya teringat akan tokoh-tokoh Alkitab yang juga pernah melewati masa-masa krisis dalam hidupnya. Katakan Rut, Yusuf, Paulus. Mereka adalah orang-orang yang pernah menghadapi kehilangan. Mereka begitu respon. Mereka begitu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, namun respon mereka sangatlah berbeda. Mereka tidak merespon seperti apa yang orang kebanyakan lakukan. Lihat, ketika suaminya meninggal, apa yang Rut lakukan? Rut menjadi janda tentunya. Namun dia tidak dikarunia anak. Lalu Rut memilih untuk mengikut ibu mertuanya. Hidup di negeri yang asing. Dan dia pun menjadi pengikut Tuhan. Yusuf memilih untuk menunjukkan kemurahan hatinya kepada saudara-saudaranya. Meskipun dulu dia pernah diperlakukan dengan jahat. Selayaknya sebagai manusia, Yusuf bisa saja balas dendam. Tapi Yusuf memilih untuk mengampuni. Yusuf tahu bahwa Tuhan sedang merendah kebaikan di balik ketidakadilan yang pernah dialami. Paulus melanjutkan pelayanannya meskipun dia menghadapi penganiayaan yang karena dia tahu bahwa apa yang dikerjakannya akan menolong banyak orang untuk datang kepada Kristus. Dalam setiap situasi yang sulit tersebut, Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk mendatangkan kebaikan. Nah, dari garis keturunan Rut lahir Raja Israel, Yesus Kristus. Dari kegigihan Paulus, Injil tersebar ke banyak tempat. Dan dari kebaikan hati seorang Yusuf, saudara-saudaranya dapat bertahan hidup. Wow, luar biasa. Katakan amin. Amin. Ketika menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, tokoh-tokoh dalam Alkitab tersebut mengingatkan kita semua bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Dan Tuhan tetap berlaku adil. Kita perlu mengucap syukur atas pekerjaan tangannya dalam hidup kita. Meskipun kita tidak selalu bisa melihat hasilnya. Matius 10:16 dikatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Katakan amin. Menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Yesus tidak pernah segan untuk memberitahukan hal-hal yang akan dihadapi oleh setiap orang yang hendak mengikut dia. Kepada mereka, itu seolah-olah ia mengatakan ini adalah tugas yang aku berikan kepadamu. Yesus berikan, yang artinya tugas yang begitu beresiko dan tidak menyenangkan. Lalu Tuhan bilang gini, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Wow, kalau kita baca ayat ini, kita akan mengerti bahwa Yesus menggambarkan pengikut-pengikutnya itu sebagai domba-domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Matius 10:16 tadi. Ini tentu suatu keadaan yang sangat berbahaya karena domba adalah makanan yang lezat, yang empuk bagi serigala. Wah, luar biasa. Jadi banyak orang yang akan menentang orang-orang yang sungguh-sungguh, banyak orang yang akan mentertawakan kita yang mau beritakan Injil dengan segala macam cara. Kita lihat mereka banyak yang ditangkap juga.
diadili, bahkan dipukul, bukan sekedar diketahui, bahkan dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi itu bukan berarti kita harus takut dan lari meninggalkan Yesus. Justru di dalam segala kesulitan kita diajak oleh Yesus untuk menghadapi semua jenis tantangan yang akan terjadi dengan penuh kesetiaan kepada tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai murid-muridnya. Katakan amin. Matius 10 ke 22. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Wow, ayo hadapi semua tantangan dengan kuasa Tuhan. Dan ingat, bagi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi sebagai murid Yesus, tantangan kita pada masa kini bukan hanya berasal dari mereka yang terang-terangan menolak Yesus yang kita imani. Tantangan ini juga bisa berasal dari orang-orang terdekat kita, seperti yang telah digambarkan oleh Yesus sendiri. Lihat, ketika kita rajin berdoa dan rajin melayani, terkadang kita mendapatkan cemoohan sebagai orang yang sok suci. Atau ketika kita melakukan perbuatan baik dengan menolong orang lain yang bermasalah, kita dibilang mencari muka. Sebagai murid Yesus, tentu kita akan banyak menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita berani menghadapi semua tantangan itu? Akankah kita tetap setia melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran firman Tuhan? Meskipun komentar-komentar negatif sering ditujukan kepada kita yang sungguh-sungguh taat kepada Dia. Wahyu 2 ke 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya ulangi, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari saudara, jangan takut tantangan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan hiduplah dalam kebenaran itu. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Setialah sampai mati dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.